kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman nih, ini buat pelajaran buat kita nih. Jadi untuk penjodohan sendiri, pastikan kalau si jantannya udah bisa bikin buih banyak dan si betina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini jadi buat temen-temen nih sempat ada yang nanya, "Bang, pendidikan cupang apa lagi?" Tuh kata gitu guys. Jadi kita sempat chatting teman kita di Facebook, ada yang nanyain. Terus sama teman-teman yang di rumah juga, "Bang, emang cupang masih musim?" Saya bilang saya nggak pernah mikirin musim apa enggaknya. Jadi karena hobi itu beda guys. Jadi hobi itu suatu hal yang emang benar-benar menyenangkan kayak gitu guys. Jadi langsung kita lihat aja kita lagi breeding ikan apa aja. Dan buat teman-teman nih yang baru tahu channel ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe guys, agar channel ini semakin berkembang dan menjadi rekomendasi guys. Jadi langsung kita lanjut aja nih. Jadi kita ngebahas masalah breeding nih guys. Jadi untuk breeding sendiri saya ada masalah. Jadi ini kita mau sharing ke teman-teman nih. Jadi problem masalah breeding itu dari proses penjodohan ternyata saya lupa waktunya itu lebih dari 1 hari dan nggak kontrol tuh. Harusnya kalau untuk penjodohan itu cukup ketika pas si jantan itu bikin buih baru kita lepas betinanya. Kenapa lagi-lagi nih guys kejadian kayak gitu tuh. Jadi sekalian kita mau update ikan cupang-cupang kita juga yang ada di rumah nih. Kita mulai dari mana enaknya nih? Oh ya guys, kita mulai dari ikan yang bakal kita breeding pertama nih guys. Nih guys, jadi ikan yang pertama kita breeding ini dari jenis Dumbo Air nih. Ini Dumbo Air 20.000 yang waktu itu saya sempat lihat di YouTube katanya super gold. Ini mau kita silangin sama ikan silangan di rumah nih. Kita silangan dari Dumbo Air ini dari Land Glopis tuh. Jadi matanya hijau dan warnanya seperti multicolor guys. Jadi ini earnya bakal naik lagi tuh. Karena usianya dia masih sekitar 4 bulan pulang seminggu. Jadi ya ini lagi-lagi karena kita ditaruh di toples di botol aqua. Jadi proses ikannya malah jadi lama gedenya tuh guys. Jadi buat teman-teman tuh kayak gitu tuh. Jadi untuk ikan kalau pengen cepat gede, cari medianya yang lebih gede. Jangan ditaruh di botol ren kayak gitu. Jadi kalau untuk ngeren sih bagusnya sih emang udah SS plus. Nah intinya sih belum berantem di lubukan boleh lah kayak gitu guys. Jadi ikan cupang sendiri kalau sering ganti air di lubukan apalagi kita keringin itu dia bakal berantem guys. Ini kita breeding nih antara Dumbo Air sama Dumbo Air silangan yang di rumah nih. Jadi ini masih proses pembuahan ini proses pembuatan bubble nest dari si jantan sendiri tuh. Jadi dia ini lagi breeding nih, lagi ngerayu. Jadi si jantannya ngerayu si betina tuh guys. Jadi kalau kayak gitu gimana caranya? Udah biarin aja nanti kita tunggu sekitar seharian lagi, nanti juga ada proses yang namanya pelipatan antara si jantan dan si betina itu ngelipat kayak gitu guys. Jadi ikan yang pertama itu dari Dumbo Air silangan kita sama ikan cupang Dumbo Air yang harga 20.000 waktu itu kita sempat lihat katanya lagi promo di 20.000. Dan ikan berikutnya ini guys, kita lagi nyilangin antara double tail nih. Jadi ini double tail Nemo kita dapat dari temen. Ini Nemo klasik ya, jadi warnanya oranye, merah dan hitam tuh. Ini kita bilang klasik kenapa? Karena warnanya lebih ke daging dan emang ngeblok banget kayak gitu guys tuh. Nih, kita silangin sama DT CT. Jadi ekornya ujungnya krontal nih. Jadi female-nya dari DT CT. Jadi kita mau lanjut kembangin nih kira-kira jadi apa enggak gimana ikannya, nanti bakal saya update lagi untuk anakannya nih. Jadi sebenarnya DT CT itu sempat punya, cuma waktu pas kita breeding gagal terus, dan ini kita untungnya dapat female-nya. Sayangnya male-nya nggak dapet, dan kita mau lanjutin lagi nih. DT CT mungkin teman-teman yang belum pernah lihat boleh komen-komen nih kira-kira bagus apa enggak nih DT CT sendiri nih teman-teman nih. Cuma lagi-lagi sayangnya kita dapat cuma female-nya aja, nggak dapat male-nya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba kembangin lagi. Untuk hasil crossingan sendiri kira-kira jadi gimana? Dominan ke CT DT atau ke CT biasa guys? DT biasa kayak gitu guys. Nih si jantannya. Jadi untuk genetik sendiri nanti bakal saya update sendiri nih kira-kira mana yang lebih kuat genetiknya. Dan yang ikan ketiga nih. Jadi ini kita lanjut kombi ini kita inbreedin sama yang female-annya, ada yang mirip kayak dia. Dan kita rencana mau ekornya ini bener-bener kayak jadi rostel kayak gini nih. Dan ini alhamdulillah lagi telurnya udah peras ada di atas ini nih, di bawah pohonan namanya kapu-kapu. Jadi aman lah guys kayak gini tuh.
Jadi ini lagi proses penetasan, biarin aja si jantannya jangan diganggu kayak gitu guys. Jadi yang ini tuh alhamdulillah mudah-mudahan sih jadi, kalau kata saya udah kayak gini aman lah. Tuh. Insya Allah aman nanti. Dan yang ikan keempat ini kita udah netes nih. Tuh. Ini dari Nemo nih. Dari Nemo ekornya itu Fire, Nemo Fire. Cuma badannya lebih ke multi sih. Kita bilang Nemo apa nih? Armageddon. Multi apa-apa nih. Boleh teman-teman komen-komen nih ikan apa nih. Dia anakannya udah pada netes dan ini lagi pada belajar berenang. Biarin aja guys, kalau kayak gitu jangan diganggu. Biarin si jantannya itu bantu untuk si anakannya itu berenang tuh guys. Jadi untuk ikan keempat kayak gitu guys. Jadi terus ikan yang kelima, ini kita lagi breeding ikan apa nih? Mungkin teman-teman yang pernah nonton video saya udah lumayan lama, hampir setahun lalu, kita sempat breeding yang namanya ikan Parades atau ikan gurame lah guys, ikan gurame nih. Jadi kalau ikan kayak gini jangan disilang sama ikan cupang ya. Atau betapis ini nggak masuk karena ini sejenis gurame guys. Jadi ini sejenis gurame, jadi jangan disilang guys. Kalau saran saya kayak gitu. Jadi untuk hasilnya juga yang pasti ya saya juga belum pernah nyilang. Dulu pernah sempet nilang, cuma nggak pernah jadi. Ya lagi-lagi karena mungkin keturunannya beda, yang namanya gurame sama betapis ikan cupang itu beda guys. Jadi ini kita kebenaran dapat dari jenis Parades atau ikan surga atau ikan bahasa ilmiahnya apa ya? Oh ya, Macropodus opukularis, tapi ini albino guys, yang putih tuh. Nah ini kita lagi mau banyakin lagi nih, yang kemarin sempat dapat di pasar ikannya Parung, hampir sekitar sebulan yang lalu. Ini lagi kita grooming dan sekarang nih kalau kita lihat sih si jantannya udah siap mau ini nih, siap untuk breeding. Jadi ini edukasi ya buat temen-temen nih, gimana untuk cara breeding ikan Macropodus opukularis. Jadi kayak gini caranya tuh. Jadi bang, gimana sih cara bedain jantan dan betina? Itu cukup gampang guys. Jadi teman-teman cuma lihat patokan dari ekornya aja tuh. Jadi kalau untuk si jantan sendiri, ekornya tuh cagak dan lebih panjang yang atasnya, atau yang bawahnya sama panjangnya. Dan kalau untuk si betina, itu dibukanya kayak gini tuh. Bukannya si betina itu ekornya nggak lebar-lebar banget guys. Tuh, jadi kayak gini pendek. Nah itu betina nih, ini jantan. Jadi cukup mudah banget sih untuk bedain antara jantan dan betina. Apalagi ini ikan gurame mini kayak gini nih. Ini jadi gurame, mudah-mudahan nanti bakal banyak nih. Ini sepat-sepatan lah kalau bisa kita bilang mah, atau gurame mini nih. Ikan Macropodus opukularis tapi yang albino nih guys. Jadi untuk ikan kelima itu guys. Jadi kita sebenarnya mau update ikan cupang yang kemarin sempat kita jodohin dan hasilnya gimana. Pokoknya sangat menyedihkan lah kayak gitu guys. Sempat menyedihkan dan pastinya nggak jadi kayak gitu. Jadi ikan berikutnya kita mau update burayak nih tuh. Untuk burayak sendiri, dari burayak globis sendiri dia udah pada mutasi nih. Jadi warnanya ada yang basegel kayak gini. Bang, ini mutasi gak kira-kira? Ya pasti mutasi guys. Jadi buat ikan globis sendiri ini kita nyilangin dari ikan-ikan ini. Untuk proses mutasi mungkin nanti di usia-usia 3-4 bulan up, seperti ikan-ikan jenis lainnya, mulai dari multicolor atau ikan-ikan koi kayak gitu guys. Ini contohnya nih. Ini kita dapat dari barongsai kalau yang ini nih. Kalau barongsai mutasinya ketahuan kayak gini tuh. Nanti bakal ngeblok lagi dia guys. Jadi dia keluar golnya dulu, nanti ntar naik lagi warnanya tuh. Dan ini rata-rata globis silangan tuh. Jadi globis itu sebenarnya saya bahasanya dari ikan-ikan tetra sih. Cuma kita ganti aja yang tadinya cupang neon, kita coba ganti nama globis tuh. Jadi ikan cupang globis ini ikan cupang yang menyala di 2024 guys. Kayak gitu tuh. Jadi untuk proses-proses mutasi ikan cupang sendiri sebenarnya banyak banget tuh, banyak dan menarik. Lagi-lagi untuk ikan-ikan cupang hasil silangan itu penuh kejutan guys, penuh kejutan dan pasti hal-hal yang menarik ada tuh guys. Mulai dari hal yang baru atau ikan-ikan yang sekiranya langka belum pernah juga kita lihat tuh. Jadi ini size-nya masih S nih. Tapi kemarin sempat ada yang mau, bang ini bang saya bayarin 2.000-an, cuma kata saya jangan dulu dah. Ntar kalau udah gedean lah, udah gedean enak dijual mungkin bisa langsung DM ya, kayak gitu guys. Dan yang burayak apalagi ya, paling anakan kayak gini aja sih. Kalau yang lainnya masih segede kuaci. Nanti next video saya bakal update juga ikan-ikan yang ada di bawah di kolam depan rumah nih guys. Jadi di kolam depan rumah itu kita punya juga ikan-ikan yang tadi kan kita silangin dan alhamdulillah udah jadi genetiknya nih guys. Jadi ini globis dari hasil silangan dan alhamdulillahnya ikannya udah bermutasi semua nih guys. Jadi bermutasi nanti ungu. Kayaknya kalau ungu sih enggak sih nih. Ini ungu enggak nih, yang ini ungu enggak, paling mutasi kayak gini nih. Atau yang kuper juga ada kayak gitu guys. Jadi karena indukannya ini kita ada yang
base girl dari Lenkoi, ada juga dari silangan antara Nemo nih, Nemo antara Dumbo Air. Cuma ini rencana mau bikin barongsai, contohnya kayak gini nih, nanti bakal kita jadiin indukan nih kan kayak gini, atau kita silangin lagi nanti sama barongsai itu. Jadi nggak kita inbreedin, pastinya bakal kita silangin guys. Jadi kalau untuk inbreed sendiri itu ada tahap-tahapnya, jadi nggak semua ikan tuh sebenarnya nggak kita inbreed. Jadi ikan semua tuh yang ada di sini kita crossing tuh. Mana lagi ya? Oh iya nih, anakannya guys, anakannya. Oh ini, ini yang gagal nih guys, ini yang gagal nih. Jadi yang gagal ini, jadi buang telur, sayang banget guys. Jadi kita telat crossingin antara Dumbo Air ini sama Half Moon ini nih. Jadi kita lihat si potensi ekornya ternyata awalnya biru, merah, dan dia karena ngebras tuh. Jadi kayak ikan-ikan Armageddon atau ikan-ikan kekinian tuh. Jadi untuk proses ikan-ikan mutasi itu ternyata untuk di Half Moon juga ada yang kayak gini nih guys. Jadi ini karena ikan silangan waktu itu kita silangin dari warna dan kita crossing sama base Galan Cooper. Jadinya kayak gini tuh. Jadi banyak sih ikan-ikan di rumah tuh rata-rata yang longfin. Contohnya kayak gini tuh. Ini Rostel, ini juga Yellow, ini juga Cooper tuh. Nah juga ini Glowfish nih, Half Moon Glowfish nih. Tuh, nih Half Moon Glowfish guys tuh. Cuma bercak-bercak kayak gini juga. Rata-rata kalau ikan silang itu malah bercak tuh. Untuk genetik sendiri nanti bakal saya perkuat lagi lah guys. Tuh. Jadi kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman nih, ini buat pelajaran buat kita nih. Jadi untuk penjodohan sendiri, pastikan kalau si jantannya udah bisa bikin buih banyak dan si betinanya udah full telur, mendingan dilepas aja guys. Jadi itu mungkin jadi cara ketika kita menghindari ketika pas si betina itu nggak buang telur kayak gini tuh. Jadi bang, betinanya kayak mana? Betinanya cakep guys, tuh betinanya cakep nih. Tuh, betinanya cakep tuh. Nih, tuh betinanya cakep tuh. Sayangnya ini betina satu-satunya yang kita punya guys. Nanti boleh lah kapan-kapan kita ke pasar lagi, kita cari betina yang earnya panjang kayak gini tuh. Dumbo Air ini dari Lavender. Tuh guys, cakep nih tuh. Ya gagal guys. Kita nanti bakal cari female lagi ya, nggak apa-apa lah. Ini buat pelajaran, jadi buat teman-teman untuk penjodohan sendiri tuh. Disaranin jangan terlalu lama juga, pastiin kalau misalnya si jantan ini udah ada buih, lepas aja dan gabungin si betinanya. Biar nanti untuk proses proses breeding ikan sendiri nanti bakal cepat kayak gitu tuh. Jadi kalau telat dikit malah repot urusannya tuh guys. Nah jadi paling kontennya sampai sini aja guys. Jadi kita konten ikan cupang kita yang kita jodohin dan ternyata gagal guys. Jadi untuk proses ikan juduk juga untuk kawin ikan cupang tuh nggak semudah kayak teman kira-kira. Jadi pokoknya ikutin aja di channel ini, kita bakal ngebahas ikan-ikan yang kita breedingin, tekniknya gimana cara jadi anak banyak juga mungkin nanti bakal saya jelasin. Terus sama yang kegagalan juga ketika breeding tuh kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman, salam developer. Jadi jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.